Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Oke Norman, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Putu Juli Ardika, PLT Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, juga Bapak Syad Sinaga, Pelaksana Tugas Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, serta segenap peserta webinar yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga saudara-saudara kita yang masih berjuang sembuh dari COVID-19 ini segera Allah berikan kesembuhan dan pulih kembali, serta kita semua juga dapat beraktivitas normal kembali. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat outlook ekonomi Indonesia tahun 2022 menunjukkan adanya tren perbaikan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi dan juga investasi, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi terus membaik di tahun 2022 nanti. Berdasarkan proyeksi beberapa institusi internasional seperti World Bank, OECD, IDB, dan IMF, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 berkisar antara 4,8 sampai 5,9%. Keberhasilan program mitigasi penyebaran COVID-19 dengan vaksinasi dan juga penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan faktor utama pendorong pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 hingga tahun 2022 nanti. Berdasarkan berita statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh BPS, dari sisi kondisi makroekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2021 terus mempertahankan pertumbuhan positif sebesar 3,51%. Sektor perkebunan dengan komoditas sawit sebagai primadona menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Industri sawit menjadi variabel yang sangat penting terhadap roda perekonomian karena melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, termasuk di dalamnya kurang lebih 7 juta pekerja di kebun sawit rakyat. Industri sawit juga memberikan sumbangan yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Rata-rata nilai ekspor CPO dan produk-produk turunannya mencapai sebesar 21,4 miliar US dollar atau sebesar 14,19% per tahun dari total ekspor non migas Indonesia. Industri sawit juga menyumbangkan pemasukan penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan estimasi sebesar 14 sampai 20 triliun per tahun, sehingga dapat disimpulkan betapa signifikannya peranan industri sawit terhadap perekonomian Indonesia secara makro. Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, sawit sebagai komoditas minyak nabati yang paling produktif, menyumbang kurang lebih 42% dari total suplai minyak nabati dunia, dengan market share sawit Indonesia sekitar 59,66% dari market share produsen CPO dunia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia menargetkan dapat memproduksi lebih dari 50 juta ton minyak sawit pada tahun 2025. Hal ini akan memberikan lebih banyak pasokan minyak nabati untuk industri makanan, oleokimia, dan energi, biofuel untuk domestik dan ekspor di pasar global. Dengan data produktivitas lahan terbaik dibandingkan minyak nabati lain, sawit berada di posisi terbaik untuk dapat memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat. Produk-produk sawit pun telah mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, kita sudah menemukan produk dengan kandungan minyak sawit dalam sabun, sampo, deterjen, lipstik, produk domestik, dan personal care. Begitu kita sarapan, menemukan produk dengan kandungan sawit pada roti, coklat, biskuit, krimer, dan margarin, yang kesemuanya juga dapat diusahakan dalam skala UKMK. Berangkat ke kantor dapat menggunakan kendaraan bermesin diesel di Indonesia dengan bahan bakar biosolar yang mempunyai kandungan 30% biodiesel berbasis sawit. Dan tentu yang sudah sangat familiar bagi kita semuanya adalah minyak goreng dari sawit. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang membeli dan menggunakan minyak goreng sawit curah, terutama di pasar tradisional. Faktanya Indonesia dan Bangladesh adalah dua negara yang masih mengedarkan minyak goreng curah. Perbedaan minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan berdasarkan jurnal ilmiah farmasi pada dasarnya pada penyaringan, di mana minyak goreng curah mengalami 1 kali penyaringan, sedangkan minyak goreng kemasan mengalami 2 kali penyaringan. Nanti mungkin Pak Syad bisa lebih memperjelas terkait hal proses ini.
Untuk itu, dalam rangka menjamin mutu dan higienitas minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen sebagai bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat agar sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan, di mana minyak goreng sawit dalam bentuk curah yang beredar di pasar masih dapat diperdagangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Di satu sisi, Jimny secara khusus telah melakukan survei pasar pembelian minyak goreng sawit di pasar tradisional dan menganalisa bahwa para produsen minyak goreng kemasan belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat menimbulkan permasalahan yang besar. Salah satunya dapat terjadinya kelangkaan pasokan minyak goreng kemasan. Oleh sebab itu, webinar ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk mengetahui bagaimana arah kelanjutan dari implementasi kebijakan ini. Melalui webinar dengan tema akselerasi kualitas olahan minyak nabati yang merupakan kolaborasi dari BPDPKS, Jimny, dan juga CNBC Indonesia ini diharapkan dapat menjadi wadah atau sarana untuk mendapatkan informasi dan tukar pikiran bagi regulator, produsen, serta seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memahami arti penting implementasi minyak goreng wajib kemasan di Indonesia. Selanjutnya, saya mengajak Ibu Bapak hadirin semuanya untuk menyimak dengan seksama webinar yang menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk membahas latar belakang kebijakan minyak goreng kemasan sederhana, kesiapan pemerintah dan juga industri dalam implementasi kebijakan tersebut, bagaimana mengedukasi masyarakat dan pengawasan dalam penyalurannya, serta antisipasi kelangkaan stok minyak goreng kemasan sederhana ini. Setelah itu, mari kita laksanakan yang terbaik pilihan kita dan mengajak masyarakat untuk dapat mengimplementasikan yang terbaik atas pemanfaatan minyak goreng sawit, khususnya terkait kebijakan minyak goreng kemasan sederhana ini. Sehingga dengan tujuan akselerasi kualitas olahan minyak nabati dapat tercapai. Sebagai penutup, kelapa sawit dan produk turunannya merupakan anugerah Allah Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh baik dengan produktivitas tinggi di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yang harus kita manfaatkan bersama untuk kebaikan seluruh penduduk dunia. Tentu, kelapa sawit di samping keunggulan dan manfaatnya tidak terlepas dari permasalahan. Namun, bersama-sama mari kita benahi permasalahan industri sawit dari hulu sampai hilir yang ada agar dapat mencapai kaidah-kaidah keberlanjutan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan global akan minyak nabati yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar ini kami buka dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika berkebun, usahakan bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sekali Bapak Edi Wibowo selaku PLT Direktur Kemitraan BPDPKS, dan baik, kita akan mulai perbincangan kita bersama dengan para panelis yang telah hadir, namun usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di webinar nasional akselerasi kualitas olahan minyak nabati.